if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi pagi-pagi ya gue bangun, ya gue berharap ya nggak ada apa-apa ya, kemarin MU menang. Jadi ya harusnya normal ya. Paling bahas MU menang, dramatis, menang 90, menit 93 Garnacho. Tapi tiba-tiba ada trendset terbaru, ada trending news baru di mana ter terpost wawancara Cristiano Ronaldo dengan Piers Morgan. Piers Morgan ini punya acara talk show, ya Talks TV kalau nggak salah namanya, dan itu dia ngundang Ronaldo untuk wawancara. Dan kalau kalian ingat, Ronaldo itu pernah bilang bahwa ya tunggu aja, nanti gua akan ungkapkan semua, nanti orang tuh akan tahu yang sebenarnya terjadi. Dan which is inilah yang dia maksud, ya inilah yang Ronaldo maksud, dimana ya sewaktu-waktu itu akan meledak gitu ya, ibaratnya bom itu kalau orang memang ditanam gitu, sewaktu-waktu itu bom waktu itu pasti akan meledak. Dan inilah yang terjadi, di mana ada cuplikan, ini baru cuplikan ya, jadi bukan full interview ya. Full interviewnya itu kalau nggak salah tadi gue cek itu hari Kamis kalau nggak hari Rabu, yaitu 90 menit ya, sangat lama. Dan gue yakin akan lebih heboh ya, jauh lebih heboh. Nah sekarang yang tadi malam ya, kalau salah tadi subuh, setelah pertandingan United lawan Fulham muncul, itu hanya cuplikan 1 menit, potong. Mungkin kalkulasinya 3 menit. Tapi bagaimana yang dipotong itu sudah menghadirkan sangat-sangat kontroversial. Ya itulah yang terjadi. Nah yang pertama gue ingin membahas apa aja sebenarnya isi dari wawancara. Mungkin kalian juga sudah banyak yang lihat, tapi gue akan coba lebih bahas lagi sebenarnya apa maksudnya. Nah yang pertama, Piers Morgan nanya, lu gimana? Lu merasa merasa dikecewakan atau dikhianati ya, betrayed. Dan dia bilang iya, dia merasa dikhianati oleh United. Ya, terus si Morgan juga nanya, lu dipaksa keluar emang? Ronaldo bilang iya. Ya, bukan hanya pelatih katanya. Bukan hanya pelatih, tapi 2 atau 3 orang. Bukan pemain, tapi eksekutif. Itu petinggi lah, petinggi United yang maksa dia untuk keluar. Dan dia bilang juga bahwa dia merasa bahwa ada beberapa orang yang tidak ingin dia di sini. Bukan hanya musim ini ya, tapi dari musim lalu. Ketika dia pertama kali bergabung dengan United, udah ada orang yang tidak ingin dia. Itu. Terus dia bicara juga tentang Erik ten Hag. Dia bilang dia nggak punya respect. Dia nggak mau respect terhadap Ten Hag, karena Ten Hag juga nggak punya respect terhadap dia. Dia bilang, ya kalau lu nggak punya respect terhadap gue nggak bakal pernah punya respect terhadap lo. Itu. Terus selanjutnya dia bahas bahwa semenjak Sir Alex Ferguson pergi, gue melihat progresnya MU itu nol. Perkembangan MU itu nol. Dan ketika dia balik, dia ngelihat training ground, fasilitas, teknologi, bahkan chef, dia bilang kan dia sempat singgung chef, itu sama ketika dia pada saat umur 21 terakhir, musim-musim terakhir dia di MU. Kok fasilitasnya sama, kok bagaimana infrastruktur yang terjadi di klub itu sama, organisasi yang ada di klub itu sama. Ya, itu dia bilang juga. Terus dia nyinggung soal Rangnick juga. Dia bilang, bagaimana ketika lu memecat Ole, lu meng-hire seorang sport director katanya. Dia bilang bahkan Rangnick ini not even a coach. Dia bilang Rangnick ini bahkan bukan seorang pelatih. Dia bahkan nggak kenal siapa Rangnick. Ya, bagaimana lu meng-hire seorang sport director untuk menjadi pelatih MU? Itu yang dia singgung.
dan setengah musim doang dan terbukti gatot. Terus terakhir dia kalau nggak salah singgung soal Rooney. Rooney kan sering kritik Ronaldo. Dia bilang, ya Rooney gue nggak juga bingung kenapa Rooney sering kritik dia. Mungkin karena Rooney pensiun pada saat Ronaldo itu sedang dalam peak performance ya. Oke. Itu beberapa statement yang dikeluarkan di cuplikan yang heboh di luar sana ya, dan di sini juga di media. Pokoknya itu bener-bener membuat geger lah ya, sampai menutupi bener-bener kasus MU menang dan sebagainya. Itu bener-bener udah nggak ada lagi. Nah, dari statement-statement tersebut gue rasa ada hal yang sangat-sangat menarik untuk gue bahas. Gue pernah bilang bahwa there is something wrong in United. Ada yang salah di United. Ada yang ditutup-tutupi. Ada yang kacau di United. 5 tahun tanpa gelar. Terakhir juara Liga Premier League itu zamannya Sir Alex. Setelah itu nothing di Premier League. Terseok-seok paling top peringkat 2. Zamannya Ole, zamannya Mourinho. Dapat Piala Ciki, Champions League aja nggak pernah lolos. Ada yang salah dari sepeninggalan Sir Alex Ferguson, dan itu mungkin berkali-kali sudah dibahas. Tapi kita hanya berbicara tentang masalahnya. Kita tidak berbicara tentang solusi. Ya, United tidak pernah melakukan pembenahan, dan itu sudah dikatakan juga. Gue tidak melihat perbedaan dari United ini semenjak gue meninggalkan klub ini dari Ronaldo. Artinya apa? Nggak ada progres yang dilakukan oleh United. Tidak ada revolusi yang mencoba dilakukan oleh United. Mereka berharap dengan cara yang lama, dengan cara yang jadul, mereka bisa berprestasi kayak dulu. Kan kembali lagi, itu dulu. Sejarah. Sekarang itu berbeda. Lihat klub-klub lain. Chelsea, City. Mereka, ini bukan klub apa-apa dulu. Tapi, datangnya Abramovich, datangnya si orang raja-raja Qatar itu, invest banyak duit, bangun fasilitas sana sini, infrastruktur, bahkan klub wanitanya City, klub juniornya City itu berprestasi semua. Jadilah klub luar biasa. Ini yang tidak dipelajari oleh United. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, gue mau membahas sebenarnya kronologinya ini apa. Kan banyak nih pro kontra. Ada yang bela Ronaldo, ada yang bilang, lu minta respect sama Ten Hag, padahal lu nggak respect. Lu nggak datang pramusim, lu nggak datang, lu ninggalin lapangan berkali-kali, lu absen bla 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 bla. Ada satu lagi, gue lupa, statement Ronaldo. Gue nggak ikut pramusim karena anak paling kecil gue 3 bulan itu sakit masuk rumah sakit. Jadi gue harus temenin. Dan dia bilang, ketika gue nyampein itu ke pelatih, ke manajemen, bahwa gue izin nggak ikut pramusim karena gue harus nemenin anak gue. Kita tahu Ronaldo itu kehilangan anak loh di musim lalu. Kita ingat banget kan, bayinya. Dan itu menjadi pukulan yang sangat-sangat telak. Bahkan kata psikiaternya Ronaldo itu, dia berbeda. Ronaldo ini berbeda setelah dia kehilangan anak. Itu yang pertama, dia bilang, gue nggak membayangkan fans Liverpool loh, itu rivalitas ya, itu sampai mendukung Ronaldo segitunya, ya kan? Dia bilang juga bahwa United nggak dukung dia pada saat anaknya itu meninggal. Kita cuma bisa bilang, apaan orang fans MU dukung 100%, manajemen dukung? Iya, kita bisa lihat hanya di luarnya aja. Dia itu pemain, dia itu tahu di dalamnya seperti apa. Kita nggak tahu, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu pada saat dia ngomong ke manajemen yang tadi, oh anak gue sakit, gue harus temenin. Manajemen bilang apa? Dia bilang sendiri, manajemen itu meragukan. Dianggap si Ronaldo ini bohong. Ngerti nggak? Dianggap dia cari-cari alasan bahwa dia nggak mau ikut pramusim. Ya di situ tersinggung lah Ronaldo. Dan gue selalu sepakat soal lu dahuluin keluarga daripada pekerjaan lu. Bagaimanapun keluarga itu it's everything, number one. Dan Ronaldo tetap kan akhirnya, walaupun diragukan oleh Ten Hag maupun manajemen,
Lu cari-cari alasan doang. Tetap dia absen. Dan di situ pun fans MU juga banyak eh, ngebully dia. Oh, lu apaan lu cuma mau ini kan lu gara-gara mau hengkang terus nggak ada klub yang mau terus lu nggak ikut pramusim padahal kita nggak tahu keadaannya seperti apa. Itu yang gue pernah bilang juga. Lu nggak tahu dalamnya MU seperti apa. Lu nggak tahu kejadiannya sebenarnya seperti apa. Lu cuma dapat berita itu dari media. Media-media yang kita tahu dari dulu itu media itu sampah. Media-media sampah. Sesimpel itu. Terus kronologi yang jelas itu apa sebenarnya? Ya, apakah Ronaldo benar-benar ingin hengkang? Kita nggak ada yang tahu. Jorge Mendes yang dia tawar-tawarin Ronaldo itu ada something yang harus kita bedah. Dari pernyataan Ronaldo bahwa ada beberapa orang yang tidak menginginkan gua dari musim lalu, bahkan bukan dari musim ini membuat gua ya mungkin aja memang Ronaldo ini merasa bahwa ada yang mau nyingkirin dia bahkan dari musim lalu. Dan itu bukan dari pemain ya. Dari shift itu petinggi dari eksekutifnya MU. Kalau lu sebagai pemain pelatih lu nggak nginginin lu pertama, terus ada 2 petinggi MU atau sampai 3 petinggi MU yang tidak menginginkan lu bahkan dari musim lalu, lu nggak enak dong. Lu mau profesional tapi lu tidak diperlakukan secara profesional. Yang kita bisa lihat adalah di lapangan doang kan, dan di media. Kita nggak tahu di dapurnya itu seperti apa. Maka dari itu Ronaldo bilang semua kan, dia bongkar semua. Terus soal itu udah, dia nggak ikut pramusim karena anaknya sakit, tetap dibully. Oke. Dia pulang pada saat Rayo Vallecano kan, itu kan disorot Ronaldo doang. Padahal yang pulang itu bukan cuma Ronaldo, Dalot pulang, siapa pulang, banyak lah, cukup beberapa pemain. Terus dia main apa? Dia sering ninggalin pada saat lawan Tottenham Hotspur dia ninggalin ini. Terus pada saat disuruh masuk nggak mau. Terus itu kan semua menurut gua itu adalah bentuk pernyataan yang diimplementasikan menjadi tindakan yang dibilang dia nggak respect terhadap Ten Hag. Dan gua rasa itu betul. Terlihat sekali dari, jadi dia itu bukan tidak respect dengan United ya, dia tidak respect dengan Erik Ten Hag. Dan menurut gua ini pasti ada pemicunya. Pasti ada pemicunya di mana ya kita nggak tahu kembali lagi dapurnya itu seperti apa. Apakah Erik Ten Hag benar-benar tidak respect terhadap dia? Apakah dia Erik Ten Hag ini merasa bahwa ya gue nggak butuh lu, kita tetap bisa perform, jadi lu nggak penting ibaratnya. Gue nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya dia bilang seperti itu, dimana apa ya, gue nggak respect terhadap Ten Hag deh, pokoknya dia nggak respect terhadap gue. Dan banyak sekali memang drama-drama yang dibuat Ronaldo di akhir-akhir ini, dan ini sangat-sangat awam, bukan awam, maksudnya sangat-sangat apa, jarang Ronaldo melakukan ini, dimana dia bisa speak up begitu nyatanya, begitu tajamnya istilahnya di interview seperti ini, wawancara seperti ini. Dan ya gue nggak tahu ya seperti apa nasib, dan feeling gue ini udah selesai. Ronaldo di MU, dia Januari akan cari klub lain dan dia akan putus kontrak dengan MU. Dan timingnya menurut gue cukup tepat nih Ronaldo ya, secara dari sudut pandang Ronaldo. Gue ngeluarin statement ini persis setelah MU menjalani musim pertamanya, bukan musim pertama, paruh pertamanya selesai, dia mau break Piala Dunia, dia keluarin statement ini supaya tidak mengganggu bagaimana performa dia di paruh musim pertama. Jadi dia break dengan Portugal, dia tetap main, habis itu dia bisa cari klub dan pergi. Ya menurut gue kembali lagi, gue tidak bilang bahwa 100% yang dikatakan Ronaldo itu pasti benar, tapi gue mencoba memahami bahwa dia hanya berusaha untuk mengungkapkan keluh kesahnya selama ini, yang mungkin media sering belok-belokin, dan itu kita sudah paham betapa sampahnya media. Dia mencoba untuk mengeluarkan apa sih sebenarnya yang terjadi dari sudut pandangnya dia. Ya, dan itu menurut gue suatu hal yang harus menjadi sangat perhatian yang besar untuk United dan Ten Hag, bahwa katanya Ten Hag ini bisa ngatur ruang ganti kan. Katanya
dia bisa kuasai ruang ganti ternyata meledak seperti ini, dan gue yakin Ten Hag pun tidak punya banyak pilihan kecuali dia bilang ya udah lu pergi dah, sesimpel itu ya. Dan ini terbukti bahwa ya lu boleh setuju apa enggak, ya lu boleh setuju atau enggak, pasti ada sesuatu yang terjadi terhadap Ten Hag dan Ronaldo, bukan di tengah-tengah, bukan pada saat Ronaldo pergi, enggak, tapi dari awal pemutusan Ten Hag dengan Ronaldo. Pada saat dia ketemu, tidak ada masalah. Yang gue pernah bilang tidak ada masalah, itu gue rasa sudah ada clash di situ. Sudah ada sesuatu hal yang membuat dua insan ini tidak bisa bersatu. Dua insan ini pasti ada perbedaan pendapat. Nah, ini yang menurut gue ibaratnya batu ketemu batu. Oke, batu ketemu batu. Ten Hag gue rasa juga kepala batu, Ronaldo juga kepala batu. Ronaldo maunya seperti ini, Ten Hag maunya seperti ini. Kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya. Dan ya lu boleh bilang klub tidak, pemain tidak ada yang lebih besar daripada klub. Gue juga setuju terhadap itu. Gue harap tidak ada yang seperti itu, walaupun Mbappe kemarin sudah membuktikan bahwa itu salah. Tapi kalau kita lihat bagaimana media menyoroti bagaimana berita Ronaldo itu benar-benar menutup berita MU yang menang dramatis, ya kita bisa menyimpulkan sendiri bagaimana. Oke, jadi mungkin segitu dulu pendapat dari gue. Gue akan terus pantau dan gue terus akan update, karena nanti hari Rabu dan Kamis jam 8 malam sudah gue konfirmasi akan tayang di Talk TV secara eksklusif 90 menit full bagaimana interview antara Piers Morgan dengan Ronaldo, dan itu akan menjadi interview yang sangat-sangat patut ditunggu oleh semua pecinta sepak bola, bukan hanya fans MU dan fans Ronaldo. Ya, jadi ya segitu dulu dari video dari gua. Kalian boleh komen kalau kalian punya pendapat tentang kasus ini. Gue bebaskan, gue open minded. Kalian bisa kritik Ronaldo, kalian bisa bela Ronaldo, kalian bisa apalah, pokoknya kalian debat di komen. Ya, nanti gua akan mencoba untuk baca semua. Gua tentu saja akan jawab juga. Ya, gue di sini open minded. Silahkan kalian punya komen lain. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.